Halo, selamat pagi sahabat TV, selamat pagi juga Retno. Selamat pagi Oscar, semoga pagi ini sudah semangat lagi ya, sudah hari Senin nih. Tapi meskipun ini teman-teman sahabat RTV ini mungkin masih ada yang ngantuk ya, karena baru selesai nonton final Euro tadi malam. Betul, bagaimana ekspektasinya sudah sesuai atau belum? Ya, ini bagi pendukung Spanyol tentunya ini sesuai dengan ekspektasi mereka ya. Gitu ya, kita akan lihat juga sejumlah berita lainnya yang tadi ulasannya juga ya setelah ini dan juga informasi lainnya pastinya. Langsung saja kita jelang Lensa Indonesia Pagi, saya Retno Ayu. Dan saya Oscar Haris. Beralih ke informasi lainnya, sahabat RTV, ini ada viral salah satu orang tua murid sengaja memarkirkan kendaraannya di depan gerbang SMP Negeri 1 Cibinong, Bogor, Jawa Barat hingga menghalangi akses para guru. Iya, aksi nekat itu dilakukan lantaran anaknya tak lolos PPDB zonasi. Lantas bagaimana kelanjutannya? Berikut informasinya. Ada-ada saja kelakuan orang tua yang marah akibat anaknya gagal PPDB. Salah satunya adalah DS. Ia memarkirkan mobilnya seharian di depan SMPN 1 Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Kamis lalu sejak pagi hingga menghalangi para guru yang hendak masuk. Mobil diparkir DS di gerbang sekolah hanya lantaran anaknya tidak lolos PPDB atau penerimaan peserta didik baru jalur zonasi di sekolah tersebut. Kelakuan orang tua murid ini bikin sekolah meminta bantuan polisi. Polisi pun menindaklanjutinya dengan memindahkan mobil menggunakan kendaraan derek milik Dinas Perhubungan. Tak pelak, ortu murid satu itu pun jadi bulan-bulanan warganet yang menilai tindakannya arogan. Ada juga yang menilai jangan menyalahkan sekolah karena sekolah juga korban dari sistem PPDB. Namun tak sedikit juga yang menyarankan orang tua murid tadi agar mencari sekolah lain untuk anaknya karena sepertinya mampu. DS sendiri diketahui adalah anggota Ormas di daerah Cibinong dan rumahnya tak jauh dari sekolah. Selanjutnya, menurut penilaian polisi, tidak ada tindak pidana dalam hal ini, lantaran DS dianggap hanya mengungkapkan kekecewaannya semata. Oh, bisa gitu ya kesimpulannya? Seorang mahasiswa UIN SMDD Bukit Tinggi meninggal saat mengikuti kuliah kerja nyata atau KKN di Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada Minggu pagi. Mahasiswa asal Jambi tersebut dinyatakan meninggal dunia di klinik Siti Mangkopo setelah mendapatkan pertolongan medis. Belum diketahui pasti penyebab kematian korban. Seorang mahasiswa UIN SMDD Bukit Tinggi bernama Abdul Haris Rahmawan dinyatakan meninggal dunia ketika mengikuti kuliah kerja nyata atau KKN di Jorong Kajai Pisik, Nagari Lubuk Basung, Kabupaten Agam, Sumatera Barat pada Minggu pagi. Mahasiswa asal Jambi itu meninggal saat dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Basung dari klinik Siti Mangkopo untuk mendapat pertolongan medis. Menurut sejumlah rekan satu alma maternya di UIN SMDD, korban mengalami kejang saat menyantap sarapan pagi di sebuah warung sebelum mengikuti KKN. Jadi tiba-tiba aja udah kejang. Jadi kami nggak tahu, kami kira cuma step atau karena nggak makan gitu kan. Jadi di tangannya itu pakai minyak putih, di pinggir tangannya di tangan kan. Dalam itu nggak ada pergerakan gitu, nggak ada perubahan. Setelah ditidurkan juga nggak ada perubahan. Habis itu langsung kami ke klinik, bawa klinik ke Siti Mangkopo. Sejumlah rekan korban menunggu kepastian dari pihak Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Basung terkait penyebab pasti kematian korban. Korban diduga memiliki penyakit dalam karena korban tidak pernah mengeluh sakit selama mengikuti program KKN. Rencananya jenazah korban akan dibawa ke kampung halamannya di Jambi untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Dari Agam, Sumatera Barat, Joabdi Nursyah, RTV. Sahabat RTV, polisi telah menangkap otak pelaku pembakaran rumah wartawan Riko Sempurna Pasaribu di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.
Ya, lalu apa motif pelaku membakar rumah korban? Benarkah ada keterlibatan oknum TNI di balik ketiga pelaku? Inilah wajah otak pelaku pembakaran rumah wartawan Riko Sempurna Pasaribu di Kabupaten Karo, Sumatera Utara yang terjadi pada Kamis dini hari 27 Juni lalu. Pria bernama Bebas Ginting ini ditangkap berdasarkan pengembangan yang didapat dari dua tersangka yang ditangkap sebelumnya, yakni Yunus Syaputra dan Rudi Apri Sembiring. Bebas Ginting merupakan dalang utama yang memerintahkan Yunus dan Rudi untuk membakar rumah korban. Aksi pelaku akhirnya terungkap setelah ditemukan bukti rekaman CCTV yang merekam pelaku saat memantau rumah korban menggunakan sepeda motor. Tak lama berselang terlihat api menyala dan kedua pelaku kabur. B ini adalah orang yang menyuruh melakukan pembakaran. B ini juga orang yang memberikan sejumlah uang untuk membeli bahan bakar Pertalite dengan solar yang kemudian dicampur oleh dua eksekutor. Kemudian B juga orang yang menyuruh, B ini juga orang yang memberikan upah kepada dua. Dari penangkapan ketiga tersangka, polisi masih mendalami motif pembakaran rumah tersebut. Karena itu, Komite Keselamatan Jurnalis Sumatera Utara menanggapi bahwa bantahan keterlibatan oknum TNI dalam kasus ini masih terlalu dini. Ada data yang kita peroleh bahwa korban dengan prajurit inisial HB yang sebelumnya disebutkan dalam berita yang diminta di take down itu ada pertemuan, ada interaksi sebelum terjadinya kebakaran. Kemudian dari interaksi itu kita ketahui juga bahwa korban sudah tidak pulang ke rumah, sudah merasa terancam dan berbagai hal ya. Kenapa itu tidak didalami saja gitu? Jadi kita sebenarnya justru meminta kepada TNI agar melihat keterkaitan kait pautnya antara pertemuan itu dengan kebakaran yang terjadi setelahnya. Sempurna Pasaribu merupakan seorang wartawan sebuah media lokal Tribata TV. Sebelum rumahnya dibakar, ia diketahui gencar memberitakan perjudian di daerah Kabanjahe yang diduga dibekingi oknum TNI. Dari Medan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana, RTV. Dari informasi mancanegara, sahabat RTV, perpolitikan Amerika Serikat mengalami ujian yang sangat berat pasca insiden penembakan yang melukai calon presiden dari Partai Republik Donald Trump menjelang pemilihan presiden 5 November mendatang. Ya, Biro Investigasi Federal FBI sudah menyatakan satu orang bernama Crooks menjadi tersangka percobaan pembunuhan terhadap Capres Donald Trump. FBI masih menyelidiki motif Crooks yang tewas tertembak oleh agen Secret Service. Masa pendukung calon presiden Partai Republik Donald Trump berkumpul di depan gedung Trump Tower di New York, Amerika Serikat Minggu siang waktu setempat. Mereka mengibarkan bendera dan membawa sejumlah atribut kampanye Trump sebagai bentuk dukungan kepada Presiden Amerika Serikat ke-45 itu pasca insiden penembakan yang terjadi Sabtu 13 Juli waktu setempat saat berkampanye di wilayah Butler Park, Pennsylvania. Dan sehari pasca penembakan, Donald Trump merilis pernyataan resmi melalui akun Twitter @RealDonaldTrump. Melalui cuitannya, Trump mengucapkan terima kasih kepada Secret Service dan aparat penegak hukum lainnya yang merespon cepat insiden penembakan terhadap dirinya di lapangan Butler, Pennsylvania. Trump mengucapkan bela sungkawa terhadap keluarga dari satu orang yang menjadi korban tewas dan keluarga dari para korban yang terluka dalam insiden penembakan tersebut. Dalam cuitannya juga, Trump sudah menduga ada yang tidak beres ketika berbunyi letusan senjata beberapa kali dan melukai telinga kanannya. Dan insiden ini pun mendapat reaksi dari Presiden Joe Biden yang menjadi rivalnya di Pilpres 2024. There's no place in America for this kind of violence. It's sick. It's sick. It's one of the reasons why we have to unite this country. Hasil penyelidikan sejauh ini, Biro Investigasi Federal FBI menetapkan satu orang tersangka bernama Thomas Matthew Crooks, 20 tahun, warga Pennsylvania. Tersangka dinyatakan tewas tertembak oleh anggota penembak G2 Secret Service setelah mengetahui posisi Crooks saat melepas tembakan ke arah Trump.
FBI resmi menetapkan penembakan yang dilakukan Crooks adalah percobaan pembunuhan dan masih menyelidiki motif yang dilakukan Crooks yang ternyata diketahui sebagai anggota Partai Republik saat usianya masih 17 tahun. This evening we had what we're calling an assassination attempt against our former president, Donald Trump. With that being said, also, we do not currently have an identified motive, although our investigators are working tirelessly to attempt to identify what that motive was. Take a look at what happened. Insiden penembakan Capres Trump tentunya mencoreng wajah perpolitikan negeri Paman Sam. Pengamat politik menilai insiden penembakan tersebut merupakan buntut dari normalnya kekerasan politik yang mendorong munculnya para volatil untuk melakukan kejahatan seperti penyerangan, pengancaman terhadap para politisi di Amerika Serikat. Actors who are the lone wolves I call them volatile because they can be mentally ill, they can be inundated with propaganda coming from one of the political parties and so forth, and then the media will say, "Oh, well, that's not really political violence or something." Right? No, these are not competing explanations. This is the normal pattern of political violence here. Sementara itu, Gubernur Pennsylvania, Josh Shapiro, menyayangkan insiden yang terjadi di wilayahnya. Josh mengajak publik Pennsylvania untuk menolak segala aksi kekerasan politik dan menjadikan perbedaan politik sebagai dinamika politik yang seharusnya disalurkan dalam pemungutan suara. My message to all Pennsylvanians, my message to all Americans is to be firm in your beliefs, to believe what you believe, to advocate for what you believe, and to be engaged in the political and civic process, but to always do so peacefully. To remember that while we may be Democrats or Republicans, above all else, we are Americans. Seperti diketahui, pemilihan Presiden Amerika Serikat akan berlangsung pada 5 November 2024 mendatang, yang menjadi ajang pertarungan jilid 2 Capres Donald Trump dari Partai Republik dan Capres Joe Biden dari Partai Demokrat. Kita kembali ke dalam negeri, sahabat. Setelah berlayar selama 4 hari, KRI Dewa Ruci dan Delegasi Muhibah Budaya Jalur Rempah 2024 tiba di Lampung. Di kota Tapis ini, Laskar Rempah akan menggali lebih dalam kejayaan komunitas yang disebut sebagai raja dari rempah-rempah, yakni lada. Informasinya kami sajikan sekaligus mengakhiri jumpa kita pagi ini, sahabat RTV. Saya Retno Ayu. Dan saya Oscar Haris pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Pada hari Kamis sekitar pukul 8 pagi, tim Muhibah Budaya Jalur Rempah 2024 tiba di Pelabuhan Panjang, Lampung. Bersama KRI Dewa Ruci, 29 laskar rempah dan para anak buah kapal disambut perwakilan pemerintah daerah Lampung beserta Muspida dan aparatur daerah. Prosesi penyambutan dimulai dengan penyematan tanjak atau hiasan khas Lampung kepada Komandan KRI Dewa Ruci, Letkol Laut Roni Lutfia, dan diikuti laskar rempah Satria Lada Hitam. Beragam kesenian khas daerah Lampung dan Mersing Band menyambut kedatangan laskar rempah di Provinsi Saibumi Ruwai Jurai ini. Muhibah yang merupakan program Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia hendak mendorong jalur rempah Indonesia yang penuh nilai sejarah, literasi ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Dengan segala kearifan lokalnya, Lampung berperan penting dalam sejarah perdagangan rempah-rempah di Nusantara. Dikenal sebagai salah satu penghasil lada hitam terbaik di dunia, Lampung telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari jalur rempah yang akan menjadi bagian warisan budaya dunia. Di sini, Laskar Rempah berfokus mengeksplor bentuk, rasa, serta dampak budaya dari komoditas rempah lada hitam Lampung yang terkenal. Rempah, Pak. Ya, yang dieksplorasinya jelas nanti tingkat-tingkatan budaya, kemudian juga kuliner, juga cagar budaya, dan yang hubungannya dengan rempah. Yang mungkin khususnya untuk Lampung memang terkenal dengan lada hitamnya. Ekskursi Laskar Rempah di Lampung akan berlangsung selama 4 hari, yang diharapkan dapat menjadi upaya berkelanjutan dalam mengangkat kembali kejayaan rempah dan juga khasanah budaya Nusantara. Dari Lampung, Ahmad Topan, Joni Marcos, RTV.